Shalom Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kiranya damai sejahtera dan berkat dari Allah Bapa dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai saudara-saudara sekalian. Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kita semua sekarang masih terus berada di dalam masa-masa pandemi COVID-19. Ada banyak peristiwa yang terjadi dalam kehidupan kita selama masa pandemi ini, entah peristiwa yang baik, entah peristiwa yang kurang baik, bahkan tidak baik. Namun, apakah sikap kita terhadap berbagai peristiwa yang ada di dalam kehidupan kita? Nah, saudara-saudara, ada banyak hal yang bisa saja terjadi di luar diri kita. Lingkungan kita berubah, suasana orang-orang di sekitar kita berubah, secara umum masyarakat di dunia ini juga berubah. Lalu apa yang penting untuk kita upayakan, tetap kita lakukan di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya? Nah, saudara-saudara, Rasul Paulus memberikan nasihat yang luar biasa kepada jemaat di Filipi tentang berbagai peristiwa yang terjadi di dalam kehidupan ini. Ketika Rasul Paulus menyoroti adanya perselisihan di antara mereka, satu dua orang atau mungkin beberapa orang, Rasul Paulus menyarankan supaya mereka berdamai, supaya mereka sehati sepikir. Tetapi yang kemudian dinasihatkan kepada jemaat di Filipi, di dalam Filipi 4 ayat yang keempat adalah bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan, bersukacitalah. Satu kalimat yang sangat padat dengan dorongan supaya jemaat di Filipi bersukacita. Pun juga orang-orang yang berselisih maupun jemaat yang lain terkait dengan berbagai peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan ini. Entahkah itu orang-orang di sekitar kita dalam suasana kurang baik karena ada perselisihan, atau secara umum terhadap berbagai peristiwa yang mungkin terjadi dalam kehidupan kita. Juga seperti kita saat ini mengalami masa pandemi COVID-19 ini. Apapun yang terjadi di luar diri, seharusnya tetap kita tanggapi dengan menumbuhkan rasa sukacita di dalam diri kita. Oleh karena itu Rasul Paulus menasihatkan bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Karena sukacita yang sejati itu munculnya dari dalam diri. Sukacita itu menjadi seperti mata air yang muncul dari dalam diri sendiri, kemudian membawa diri kita menjadi orang yang bersukacita. Dan bahkan sukacita itu bisa meluap dan mempengaruhi orang-orang di sekitar kita, sehingga mereka pun juga merasakan sukacita sebagaimana yang kita rasakan. Nah, Rasul Paulus mengulang kata bersukacitalah senantiasa, bersukacitalah, dan seterusnya. Itu ada banyak kali di dalam kitab Filipi ini. Dan yang kemudian menjadi pegangan kita berdasarkan ayat ini adalah bahwa kita didorong untuk bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Ada tambahan kata yang penting, dalam Tuhan. Nah, sukacita yang terbesar dalam kehidupan kita ketika kita sebagai orang percaya, sukacita di dalam Tuhan adalah karena kita sudah diselamatkan. Kita sudah menjadi orang-orang yang dipilih oleh Tuhan, di mana hidup kita sudah ditebus dari dosa-dosa yang membelenggu kita. Kita diselamatkan dari dosa-dosa kita. Kita dipindahkan dari maut kepada hidup. Kita menjalani hidup di dalam karya keselamatan dan pemulihan yang Tuhan Yesus lakukan. Nah, itu yang menjadi sukacita yang mendasar di dalam kehidupan kita. Sehingga kita bisa terus mengembangkan sukacita ini
dalam berbagai hal yang lain dalam kehidupan kita. Sehingga sukacita itu terus memancar di dalam diri kita dan bahkan kemudian menjadi berkat bagi banyak orang. Sayangnya Bapak Ibu saudara-saudara sekalian, banyak orang yang seringkali menggantungkan sukacitanya kepada hal-hal di luar diri. Ada situasi yang baik, dia bersukacita, ketika situasinya buruk, dia kemudian kehilangan sukacita itu. Nah, di titik ini kita diajak untuk melihat bahwa apapun yang terjadi di luar diri kita itu boleh saja, apa saja. Entah itu hal yang baik, hal yang buruk, bahkan sangat buruk sekalipun. Kita didorong untuk bersukacita. Karena dasar sukacita yang utama dalam hidup kita sudah diberikan oleh Tuhan. Yaitu kita sudah diselamatkan dari dosa kita. Dan kalau kita sudah diselamatkan dari dosa kita, Tuhan mendorong kita untuk mengalami pertumbuhan di dalam Tuhan. Dan pertumbuhan yang paling utama yang didorongkan dalam Filipi 4 ayat yang keempat ini adalah bersukacita senantiasa. Mari kita hadirkan sukacita itu kepada orang-orang di sekitar kita. Semakin kita membagikan, maka sukacita di dalam diri kita itu semakin meluap. Karena seperti mata air, semakin dia dibagikan, maka mata air itu akan semakin memancar dan semakin menjadi berkat. Kiranya Tuhan memampukan kita semua untuk bersukacita senantiasa. Tuhan memberkati kita semua. Amin.